Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Rida dalam program Sedari Tasik, sepekan dalam berita Kota Tasikmalaya. Saat ini kita hendak memasuki pekan kedua bulan Desember tahun 2022. Berikut kami rangkum kegiatan utama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya pada sepekan terakhir ini. Selasa 6 Desember 2022, bertempat di Ballroom Le Méridien Hotel Jakarta, penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. C.K. Virgoansyah SSTPME menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dr. Insinyur Erlangga Hartanto menyampaikan bahwa menurunnya pertumbuhan ekonomi global perlu diantisipasi melalui upaya digitalisasi ekonomi. Adapun digitalisasi ekonomi di Indonesia sejalan dengan hasil pertemuan Presidensi G20 Indonesia yang berkaitan dengan transformasi ekonomi berbasis digital. Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk dalam nominasi Championship TP2DD tahun 2022 dan kategori digital berdasarkan Indeks ETPD semester 1 pada tahun 2022. Pencapaian tersebut adalah wujud komitmen pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mewujudkan digitalisasi daerah di berbagai sektor terutama di bidang ekonomi dan keuangan daerah. Keesokan harinya, Rabu 7 Desember 2022, bertempat di ruang rapat Wali Kota Tasikmalaya, dilaksanakan rapat koordinasi rencana aksi nasional hak asasi manusia atau RANHAM tingkat Kota Tasikmalaya, yang dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, serta dihadiri oleh perwakilan dari 25 OPD dan 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka evaluasi pelaporan capaian aksi HAM tahun 2022 dan persiapan pelaporan Kota Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia tahun 2023, di mana dalam pelaksanaannya Kota Tasikmalaya sendiri telah meraih predikat Kota Peduli HAM untuk ke-9 kali secara berturut-turut. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya berharap melalui kegiatan rapat koordinasi HAM kali ini dapat membantu pemerintah Kota Tasikmalaya untuk terus melaksanakan pembangunan dalam bidang hukum dan dapat menjembatani masyarakat dengan pemerintah terkait dengan P5 HAM. Kamis 8 Desember 2022, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya. Dilaksanakan rapat paripurna ke-1, pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Pada kesempatan ini, masing-masing perwakilan daerah pemilihan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Aslim SH berharap laporan ini dapat menjadi pemikiran, pertimbangan, dan kajian untuk badan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya. Di saat yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tasikmalaya membuka secara resmi acara launching operasi pasar murah kebutuhan pokok bersubsidi yang bertempat di halaman kantor Kecamatan Purbaratu. Kegiatan operasi pasar murah bersubsidi ini dibiayai oleh APBD Kota Tasikmalaya sebesar Rp135 juta untuk 5.400 paket OPM untuk selanjutnya didistribusikan ke 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya. Adapun komoditas yang dijual di operasi pasar murah bersubsidi mulai dari beras premium 2 kg
minyak goreng kemasan 1 liter, gula pasir kemasan 1 kg, dan tepung terigu kemasan 1 kg. Siang harinya, bertempat di Puri Agung Ballroom Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, penjabat Wali Kota Tasikmalaya Dr. C.K. Virgoansyah SSTPME secara langsung menerima penghargaan Anugerah Mitokrasi Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2022 dengan kategori baik. Dalam sambutannya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas MSI menyampaikan bahwa birokrasi profesional dan reformasi birokrasi perlu ditingkatkan demi mewujudkan kemajuan ekonomi Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa sistem merit merupakan kunci sukses untuk mendorong perubahan organisasi. Penjabat Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan apresiasi atas pencapaian yang sudah diraih berkaitan dengan pelaksanaan sistem merit di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dan berharap tahun depan dapat mendapatkan prestasi sangat baik. Setelah melalui kajian berdasarkan kelompok sasaran yang diaudit, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya melaksanakan diseminasi hasil kajian audit kasus stunting dan rencana tindak lanjut di Kota Tasikmalaya yang bertempat di Gedung Galih Pawestri Kota Tasikmalaya. Ketua Tim Pakar Dr. Muhammad Reza Erlangga, spesialis Opjin, menyampaikan paparannya mengenai hasil kajian audit kasus stunting di Kota Tasikmalaya dan rencana tindak lanjut kajian audit kasus stunting di Kota Tasikmalaya tahun 2022. Di antaranya adalah kepada calon pengantin, ibu hamil pasca persalinan, baduta, dan balita. Pada sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya juga menyampaikan bahwa berdasarkan data elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat tahun 2021, prevalensi balita stunting sebesar 14,81%. Sedangkan sampai dengan penarikan data per tanggal 20 November 2022, data stunting di Kota Tasikmalaya berada di angka 12,87%, yaitu 5.769 balita. Terdapat penurunan sebesar 1,94%. Namun kasus stunting di Kota Tasikmalaya masih berstatus kuning, tertinggi kelima di Jawa Barat. Beliau mengingatkan dan mengajak seluruh stakeholder untuk berkolaborasi agar Kota Tasikmalaya dapat mencapai zero new stunting. Dan bertempat di Aula Gedung Sate Kota Bandung, pemerintah Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya secara langsung menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik kategori pemerintah Kabupaten Kota Informatif dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tingkat Jawa Barat tahun 2022. Dan hari ini, Jumat 9 Desember 2022, bertempat di halaman Balai Kota Tasikmalaya, dilaksanakan apel pagi gabungan yang dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pasca akad nikah pengantin terima kartu keluarga dan KTP elektronik antara Disduk Capil Kota Tasikmalaya dengan kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya. Lalu penyerahan keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang pemberhentian pensiun PNS di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya TMT 1 Desember 2022 dan pemusnahan barang sitaan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya. Atas nama pemerintah Kota Tasikmalaya, penjabat Wali Kota Tasikmalaya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pegawai negeri sipil yang memasuki masa purna tugas
atas dedikasi dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Lalu program pasca akad nikah, pengantin terima kartu keluarga dan KTP elektronik. Program ini merupakan bentuk inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Disduk Capil Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan dan pemusnahan barang bukti berupa minuman beralkohol sebanyak 2.387 botol hasil operasi penyakit masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Tasikmalaya, aparat penegak hukum, TNI Polri, dan masyarakat yang diwakili oleh Forum Nahi Mungkar pada tanggal 3, 5, dan 8 Desember 2022. Itu tadi kegiatan utama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya pada pekan pertama bulan Desember tahun 2022. Pada sepekan terakhir ini telah terjadi gempa bumi di beberapa titik di Indonesia dengan kekuatan cukup besar termasuk di Kota Tasikmalaya. Kami himbau Baraya dan keluarga untuk selalu waspada jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Semoga Baraya dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.